Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, buat kesempatan ini kami bisa bertemu Tuhan di video channel Perjalanan Hidup. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon padamu, berkati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara tentang satu topik dalam penghakiman terakhir, yaitu yang diambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Wahyu pasal 20 ayat 12. Perhatikan Alkitab saudara. Di sana dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Pada hari penghakiman, Rasul Yohanes diberikan penglihatan bahwa pada saat itu Rasul Yohanes melihat orang-orang mati besar dan kecil. Di sana dikatakan orang-orang mati besar dan kecil, artinya anak-anak, orang dewasa, remaja, orang tua, semua ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Semuanya ada. Baik agama Kristen maupun non-Kristen. Jadi tidak dijelaskan di sana agamanya apa, tidak dijelaskan di sana kepercayaannya apa, tetapi dikatakan semua orang mati. Berarti semua manusia. Nah, kemudian pada saat penghakiman itu dibuka kitab. Nah, kitab-kitab inilah yang akan menghakimi setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kitab-kitab ini, Sana dikatakan ayat 12 tadi, lalu dibuka semua kitab, dan juga dibuka kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudaraku, begini. Jadi ketika kita hidup ini, semua perbuatan kita tertulis dalam kitab. Apa saja kitab-kitab itu? Kita akan bahas pada saat ini kitab yang dibuka pada saat hari penghakiman. Yang pertama, kitab hati nurani. Mari kita perhatikan dalam Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15 dikatakan di sana, sebab dengan mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi jelas, ini kitab yang pertama yang akan menghakimi kita pada saat penghakiman terakhir nanti, yaitu kitab hati nurani. Roma 2 ayat 15. Jadi saudaraku, kalau Anda sadari, ketika Anda melakukan sebuah kejahatan, misalkan contohnya mencuri. Ketika Anda ingin mencuri, maka hati Anda, nurani Anda, suara hati Anda akan berbicara kepada Anda. Jangan mencuri. Jangan lakukan itu. Itu dosa, itu tidak baik.
Ya. Jadi suara hati ini selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan kejahatan. Suara dalam hati kita selalu menegur kita ketika kita melakukan kejahatan. Tapi banyak manusia yang tidak mau mendengarkan suara hati mereka. Banyak manusia yang selalu mengabaikan teguran dari hati mereka. Suara hati mereka tidak pernah digubris, suara hati mereka tidak pernah didengarkan, sehingga manusia selalu melakukan kejahatan. Jadi inilah saudara yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi saksi ketika kita diadili pada hari penghakiman nanti. Ya, kitab ini, kitab hati nurani. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab rahasia manusia. Ya, kitab rahasia manusia, kita lihat ayat 16-nya, Roma 2 ayat 16, dikatakan hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah makanya ada firman yang mengatakan, akuilah dosamu. Jadi dosa yang kita akui itu akan dihapuskan oleh Allah melalui darah Yesus Kristus. Dosa yang kita akui itu akan dihapus dan tidak akan dituntut pada hari penghakiman. Nah, pertanyaannya, persoalannya, banyak manusia yang menyembunyikan dosanya. Banyak manusia yang tidak mau mengakui dosanya, ya. Karena manusia ini berpikir tidak ada yang tahu. Dia bebas-bebas saja melakukan dosa, dia bebas-bebas saja melakukan kejahatan. Padahal setiap perbuatan manusia itu tertulis. Dan ini dia ada namanya kitab rahasia manusia. Jadi apapun yang kita rahasiakan, apapun yang kita sembunyikan, itu akan dibuka pada hari penghakiman nanti. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Sang yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Sepandai-pandainya kita menyembunyikannya dari manusia, di hadapan Allah itu pasti terbuka. Jadi kitab yang kedua ini yang akan menghakimi kita pada saat penghakiman terakhir nanti, pada saat pengadilan tahta Allah dibuka. Kemudian kitab yang ketiga, yaitu kitab perkataan. Matius 12 ayat 36 dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ini saudara, kitab yang ketiga adalah kitab ucapan, kitab perkataan. Jadi apapun yang kita katakan selama kita hidup, apapun omongan kita, apapun ucapan kita, semua tercatat dalam kitab perkataan. Dan ini akan menjadi saksi yang akan menghakimi kita juga nanti di hari penghakiman. Itu makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan berucap. Karena apapun yang kita ucapkan itu akan menghakimi kita nanti di hari penghakiman. Makanya kalau orang-orang yang gampang-gampang ngomong, ceplas-ceplos, gak dipikirkan omongannya, hati-hatilah kau. Hati-hatilah saudara. Karena apa? Karena perkataanmu itu nanti akan menjadi saksi untuk menghakimimu. Karena perkataanmu itu nanti akan menjadi saksi untuk mengadilimu di hari penghakiman. Jadi jangan gampang-gampang berbicara. Kitab Amsal berkata, berpikirlah sebelum engkau berbicara. Berpikirlah dahulu.
Karena apapun yang kita ucapkan itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau orang yang suka menghina, orang yang suka menggosip, orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, orang yang suka memfitnah, maka itu yang akan dituduhkan kepadanya pada saat hari penghakiman nanti. Ya, kitab perkataan. Yang keempat, kitab perbuatan, 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, ini perbuatan. Jadi semua perbuatan kita itu dicatat dalam kitab perbuatan. Perbuatan baik, perbuatan jahat, semua dicatat. Mulai kita lahir sampai kita nanti mati, semua dicatat dalam kitab perbuatan. Dan kitab ini yang akan dibukakan pada hari penghakiman nanti. Jadi marilah saudara, kita berpikir dahulu sebelum bertindak, berpikir dahulu sebelum berbuat. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, supaya perbuatan itu menjadi saksi untuk membebaskan kita nanti dari tuduhan, dari penghakiman, dari pengadilan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan perbuatannya. Semua terbuka di hadapan Allah. Ya. Karena dikatakan tadi dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 tadi, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, di hadapan tahta pengadilan Kristus. Lalu dibuka semua kitab. Ya, tadi kita sudah bahas kitab hati nurani, kitab rahasia manusia, kitab perkataan, dan kitab perbuatan. Jadi keempat kitab ini akan dibukakan pada saat hari penghakiman. Kita akan menghadapi tuduhan-tuduhan dari keempat kitab ini. Karena semua kitab-kitab ini itu dituliskan berdasarkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang hilang, semua tertulis. Ya. Makanya ketika engkau melakukan kejahatan, ketika engkau mau melakukan dosa, hati nuranimu berbicara, dengarkan. Ya, supaya nanti suara hatimu itu tidak menjadi saksi atas dosa-dosamu. Ketika engkau sudah melakukan dosa, jangan sembunyikan dosamu, karena itu juga nanti akan menjadi saksimu. Ya, mungkin di dunia ini engkau bisa sembunyikan dosamu, mungkin di dunia ini engkau bisa rahasiakan semuanya. Tetapi ketika engkau nanti menghadapi hari penghakiman, maka semua rahasiamu akan dibukakan di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Kemudian ucapan-ucapan kita, mari kita jaga saudara. Jangan sembarangan ngomong. Memang omongan itu tidak dibeli, memang omongan itu gratis. Tapi ingat, omongan kita itu akan menjadi malapetaka bagi kita kalau omongan kita itu adalah omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan yang buruk. Ya, itu akan menjadi malapetaka di hari penghakiman nanti, dan itu akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Baik kata-kata kotor, ucapan-ucapan menghina, ucapan bulian, fitnah, gosip, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan keempat tadi, kitab perbuatan. Perbuatan apapun, baik maupun jahat, itu akan dibukakan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena semua tercatat, saudara. Kitab-kitab itu mencatat semua dengan detail. Tidak ada satu tindakan pun, tidak ada satu perkataan pun yang terlewatkan. Nah, jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi ada 4 kitab yang akan dibukakan pada saat hari penghakiman untuk semua manusia. Semua manusia.
tanpa terkecuali. Agama apapun dirimu, kepercayaan apapun dirimu, semua akan dibukakan. Ya, pada 4 kitab ini setiap ajaran agama pasti mengajarkannya. Setiap ajaran kepercayaan pasti mengajarkan keempat kitab ini. Menjaga perbuatan, menjaga perkataan, mendengarkan hati nurani, mengakui dosa, jangan sembunyikan dosa, akui di hadapan Allah. Nah, khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, khusus untuk orang-orang yang menjadikan imannya untuk Tuhan Yesus Kristus, ada tambahan 1 kitab lagi. Ya, perhatikan Wahyu 20:12 tadi, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini dia, kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Khusus orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allahnya. Khusus bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan khusus untuk orang Kristen, bukan. Ya, karena orang-orang non-Kristen juga banyak yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak. Saya kenal beberapa orang yang non-Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak. Ya, cuman karena hukum dunia ini berat, mereka tidak berani mengakui imannya. Tetapi ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, itulah kitab kehidupan. Kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27 di sana dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Anak domba itu siapa? Yesus Kristus. Jadi itu makanya kata Yesus Kristus, aku mengenal domba-dombaku, aku mengenal kepunyaanku. Kenapa? Karena ada 1 kitab khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab kehidupan ini juga akan menjadi saksi bagi kita nanti pada saat hari penghakiman. Ya, tadi ayat 12, sekarang lihat Wahyu 20 ayat 15. Itu kitab kehidupan. Dikatakan di sana, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi saudaraku, ada 5 kitab yang kita bahas pada saat ini yang dibukakan pada hari penghakiman nanti. Tapi dari 5 kitab ini hanya 4 yang akan dibukakan bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada 4. Tapi khusus untuk orang-orang yang percaya sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allahnya, ada 5 kitab yang akan dibukakan. Dan ini semua yang akan menjadi saksi untuk memberikan upah bagi kita pada hari penghakiman nanti. Apakah upah yang baik ataupun upah yang buruk tergantung semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai bertobat. Mari kita mulai melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah, karena itulah yang akan menjadi tolok ukur bagi kita memperoleh keselamatan atau tidak pada hari penghakiman nanti. Jadi saya simpulkan kembali saudara, dari
pembacaan kitab suci pada saat ini dari Wahyu 20 ayat 12 tadi, bahwa pada saat pengadilan tahta Kristus dibuka pada hari penghakiman nanti, semua orang mati baik kecil maupun besar, maupun anak-anak maupun dewasa, semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus dan akan dibuka kitab-kitab yang akan menjadi saksi bagi kita nanti dalam pengadilan itu, ya. Tadi ada 5 kitab yang kita bahas. Yang pertama, kitab hati nurani. Yang kedua, kitab rahasia manusia. Yang ketiga, kitab perkataan. Yang keempat, kitab perbuatan. Dan khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ditambah 1 kitab lagi yang namanya kitab kehidupan. Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak usah kita mengurusi kitab-kitab orang lain, tidak usah. Ya. Kalau Anda meyakini Alkitab itu, Injil itu sebagai kebenaran, akuilah. Tidak usah kita urus kitab orang lain, tidak usah. Kenapa? Karena apapun yang kita yakini di dunia ini, itu yang akan menjadi saksi kita nanti di pengadilan. Ya. Ingat, Allah itu satu. Sang Maha Pencipta itu cuma satu. Jadi kenapa banyak nama di dunia ini? Karena memang manusia hanya mengenalnya seperti itu. Itu hanyalah kemampuan manusia mengenal yang maha tinggi. Tetapi sebenarnya yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha besar itu cuma satu. Ya. Dalam kepercayaan Yahudi dikenal dengan YHWH. Dalam kepercayaan Batak dikenal dengan Debata Mula Jadi Nabolon. Dalam kepercayaan Kristen dikenal dengan Allah Tritunggal. Jadi tidak usah kita urusi kitab-kitab orang lain, saudara. Tidak usah. Yakini saja kitabmu, lakukan semua yang tertulis dalam kitabmu, maka itu akan menjadi jaminan keselamatan bagimu nanti. Ya. Urusan mereka mau percaya Yesus Kristus atau tidak, itu urusan mereka. Karena nanti semua akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak usah kita terlalu mengurusi kitab orang lain. Karena kitab kita sendiri saja belum tentu kita bisa kuasai. Kitab sendiri saja belum tentu kita bisa mengamalkannya 100%. Jadi kalau ada orang-orang yang mengusik kitab kita, kalau ada orang-orang yang mengurusi kitab kita, biarkan saja. Tidak usah dibalas. Ya, karena itu akan mereka pertanggungjawabkan juga nanti pada hari penghakiman. Tadi kan ada kitab perbuatan. Kalau ada yang menghina-hina kepercayaanmu, biarkan saja. Karena dia nanti akan mentanggungjawabkan juga penghinaannya itu melalui kitab perkataan. Ya, jadi marilah kita hidup dengan benar, marilah kita hidup melakukan firman Tuhan. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, lakukanlah itu dengan segenap jiwa ragamu, bukan karena dipaksa tapi tulus ikhlas, sehingga itu akan menyelamatkanmu pada hari penghakiman nanti. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu, buat firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk tetap teguh dengan iman kami masing-masing, supaya kami Tuhan bisa memperoleh keselamatan pada hari penghakiman nanti. Berkati kami, berkati firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu berakar bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.